Ya, terima kasih Prof. Teguh. Wah, ini luar biasa sekali. Komprehensif, Prof. Saya pikir tadi lebih banyak bicara tentang otak, bicara tentang bagaimana saraf bekerja, semata-mata bicara tentang kesehatan. Tapi ini menyeluruh begitu ya, menyangkut semua aspek kehidupan kita. Jadi bicara otak saja itu saya kira sudah sesuatu yang rumit begitu kan ya. Dan kita miliki sebenarnya itu ada di dalam tubuh kita ya, dalam kepala kita. Dan bicara otak kan bicara database itu tentang tadi pengalaman, terus informasi, pengetahuan, nostalgia. Tadi Prof. Teguh menyamakan minimum 100 komputer, mini komputer itu ya, digabungkan secara bersama-sama. Jadi jaringan otak itu luar biasa dan ini saya kira bagaimana Tuhan menciptakan ini yang kita harus syukuri ya, bahwa kita memiliki kemampuan itu yang diberikan oleh Tuhan. Tapi menarik tadi juga Prof. Teguh berbicara tentang evolusi peradaban ya, terus kemudian budaya Nusantara, bicara tentang pendidikan, human capital, terus kemudian ke lingkungan hidup, ke ekonomi ya, bagaimana bisnis harus diprioritaskan bukan ke bisnis barang mentah, bahan mentah ya, tapi lebih ke hilir ya, yang memberikan nilai tambah. Terus kemudian ya ke evolusi hijau, ini luar biasa juga ya, karena pengaruh dampak iklim yang kita sekarang rasakan. Terus kemudian dari evolusi hijau bicara tentang filsafat pendidikan, bicara tentang tadi satu konsepsi yang sebenarnya kita juga ingin ngangkat ini lebih tinggi ya, tentang compassion, tentang nilai-nilai welas asih atau belas kasih. Terus kemudian tadi ya pentingnya bukan hanya pengetahuan, keterampilan, tapi karakter dan juga metakognisi. Sistem ekologi. Ini luar biasa saya kira, komprehensif, termasuk juga tadi menyinggung mengenai Society 5.0 yang inisiatifnya berasal dari negara Jepang gitu ya. Jadi bagaimana memperlakukan manusia itu sebagai manusia ya, human centric. Dengan dukungan teknologi, jadi manusia mengendalikan teknologi dan kemudian membuat hidup lebih sejahtera, lebih maju gitu ya, bukan manusia dikendalikan oleh teknologi. Terakhir bicara tentang longevity, productivity dan kesehatan. Nah, saya kira ini searah dengan misi kita di komunitas sehat ya, hidup sehat sepanjang hayat ya, dan produktif, dan kita percaya hidup yang sehat bisa memberikan kontribusi lebih baik kepada diri kita dan juga masyarakat. Nah, terima kasih sekali lagi Prof, luar biasa. Ini kalau kita di offline mungkin kita tepuk tangan rame-rame. Baik, saya kira kita akan memasuki sesi berikutnya, tapi kami mengundang Pak Yusuf ini untuk memancing ini para peserta ya, nanti untuk diskusi lebih lanjut, baik pertanyaan ataupun ulasan atau tambahan. Jadi, sekali lagi peserta diskusi hari ini dari berbagai kalangan. Memang ada mahasiswa S1, mahasiswa S2, mahasiswa S3, tapi juga para pakar ya, baik di dunia medis maupun di dunia lingkungan hidup, pakar bisnis juga segera hadir bersama-sama kita. Jadi saya persilakan sekarang Pak Yusuf untuk memulai diskusi kita. Terima kasih. Ya, saya terima kasih. Ini luar biasa, ini luas pandangannya dan memang akan ada pengaruh teknologi ke dalam semua aspek kehidupan. Dan aspek teknologi itu akan menyebabkan perubahan cara memandang kita dalam masyarakat itu tentang kehidupan ini. Kalau saya lihat tahun 190 sebelum Masehi, itu Plautus udah mengatakan manusia itu serigala dengan manusia lain itu. Akibat salah pandang itu lalu
semua orang harus dilindungi hak asasinya dan bila perlu harus boleh mempertahankan diri sampai senjata api dibolehkan bebas dimiliki itu. Ada alasannya kuat. Tapi akhirnya kita pusing sendiri karena orangnya stres dan lain-lain, itu terjadi penembakan di mana-mana. Lalu yang tidak jelas alasannya tuh. Nah, sedangkan di timur ini orang sudah melihat alam semesta ini sebagai satu kesatuan. Misalnya langit maha mengayomi tanpa pilih kasih. Bumi maha mendukung tanpa pilih kasih. Ketika bumi kekeringan, langit menurunkan hujan supaya ada tumbuh. Dan setelah kehabisan, giliran bumi mengirim uap air, ditiup oleh angin, setelah jadi awan, ke gunung, turun lagi menjadi hujan. Jadi orang zaman dulu, dan ini kekuatan Nusantara itu, semua ide-ide holistik itu memang datang dari budaya Nusantara yang dikunjungi oleh berbagai macam wisdom yang disebut ancient itu. Nah, dua ini tentu menimbulkan hasilnya masing-masing yang akhirnya tahu kekurangannya masing-masing. Barat yang melihat itu survival of the fittest, sedangkan Timur mengatakan ada alam yang melindungi. Nah, bagaimana ini bisa diketemukan sehingga kemajuan teknologi 5 itu nanti pada saatnya akan memuncak itu akan harus diimbangi oleh wisdom dari Nusantara ini. Nah, kalau ada yang mengatakan yang kita harus kuat berdaulat dalam politik, itu memang bisa menentukan batas pagar antar negara aja harus runding musyawarah untuk mufakat. Itu sudah Pancasila. Berdikari dalam ekonomi, dia punya bahan dasar kalau nggak diolah juga nggak ada gunanya. Diolah tapi kualitasnya nggak bersaing, aduh juga payah juga, nggak bisa dijual. Ya kan? Lalu apalagi jelek. Ya kan? Jadi semua ini hidup dalam sains kait mengait. Jadi lalu kebanggaan Indonesia yang penting adalah berkepribadian dalam kebudayaan. Nah, ini menurut saya tidak ada saingan di dunia yang demikian unik oleh Indonesia nih. Jadi kalau nanti mulai abad 21 ini kita bisa mendeklar bahwa kita mau membangun Indonesia atas dasar konsep memadukan antara teknologi, sains teknologi dengan wisdom, ini adalah tantangan kita. Jadi bukan saling menyalah lebih unggul atau ini saling saya lebih unggul, you nggak perlu, saya ini sudah nggak ada lewat jalan gitu lagi. Karena semua ada kait mengkait. Kalau alam semesta itu kait mengkait by nature, ini artificial kait mengkait dalam kehidupan sedang terjadi. Itu bagaimana ya bisa hidup di dalam satu negara yang sistemnya mau mengatur semua sendiri, ya kan? Yang tidak menggunakan konsep maju bersama, bejo sesarengan. Ya, itulah kira-kira tantangan kita, dan itu semua kembali lagi sentral prosesornya itu di otak juga lagi. Karena itu Jack Ma mengatakan kita perlu orang pinter yang mempunyai otak, tapi kita punya orang bijak yang mempunyai hati. Nah, itulah saya mau coba mengajak, silakan para yang hadir ini mengajukan pertanyaan ke sana pada Prof. Teguh supaya bagaimana bisa mendapatkan pandangan beliau. Gitulah Pak Aam. Baik, terima kasih Pak Yusuf.
atas pemaparan dan sekaligus ini pancikan saya kira ya untuk diskusi lebih lanjut. Memang waktunya nggak terlalu banyak ini, tapi mudah-mudahan saya kira sesi berikutnya bisa lebih membawa pencerahan lagi ya ke konsepsi apa yang sudah dipaparkan oleh Prof. Teguh tadi. Baik, Bapak Ibu sekalian, saudara juga, jika ada hal yang mau disampaikan, bisa berbentuk pertanyaan, ataupun pengayaan, ataupun mungkin komentar, dipersilahkan. Nah, ini supaya tertib administrasi, karena kelas lumayan ini ya penuh. Ini kalau dalam satu kelas sudah kepenuhan, kita atur silakan angkat tangan atau silakan beri tanda ya, atau bisa juga langsung unmute dan menyampaikan. Jangan lupa untuk menyebutkan nama dan kemudian silakan menyampaikan pernyataan atau pertanyaan. Silakan Bapak Ibu Saudara sekalian. Ya, silakan Bu Ari. Ya, Bu Ari juga apa namanya mitra kita ya di komunitas sehat. Silakan Bu Ari. Baik, terima kasih Pak Aam. Suara saya bisa terdengar ya Pak ya? Jelas, jelas. Jelas sekali. Selamat malam Prof. Teguh, Pak Yusuf. Saya sebetulnya lebih ingin bertanya mungkin pendapat kepada Prof. Teguh, karena semua paparan itu baik sekali. Hanya saja barangkali kita tetap harus mempertimbangkan hal-hal yang negatif dari karakter manusia itu sendiri dan bagaimana mengatasinya. Kebetulan Prof, saya baru baca sedikit tentang penelitian dalam bidang medis, khususnya virologi, yang disebut gain of function. Nah, gain of function ini gampangannya, berhubung saya sangat awam dalam hal itu, adalah semacam eksperimen untuk membuat suatu virus lebih mematikan dari sifat aslinya, dengan alasan bahwa jikalau nanti terjadi mutasi ke arah itu, maka kita sudah siap dengan obat penangkalnya. Bagi saya, yang besar dalam disiplin ilmu budaya, katakanlah, pemikiran seperti itu kok sangat sulit saya cerna. Sulit sekali. Atas dasar apa para peneliti ini menentukan bahwa kita perlu mencoba potensi mematikan dari virus ini sampai ke maksimal, dan bahwa dia bergerak ke arah sana. Itu apa alasannya gitu? Saya betul-betul tidak bisa memahami begitu, Prof. Mungkin Profesor bisa menjelaskan lebih sedikit, karena sains bidang ini pun menurut saya, apa filosofinya, bagaimana kerangka berpikirnya kok bisa seperti itu. Bukankah lebih baik kita observasi saja sambil memperhatikan, oke, dia bergerak ke arah sini, segera kita lakukan. Tapi sengaja membuat si virus itu jadi lebih mematikan, bagi saya itu, silakan Prof. Terima kasih. Terima kasih Ari. Pertanyaan yang luar biasa. Ini yang dipikirkan oleh negara-negara yang ya menuduh ini direkayasa, ya virus itu memang direkayasa. Memang mudah sekarang membuat mutasi virus, mudah sekali, ya. Membuat penangkalnya mudah juga. Tapi kan keberhasilannya kan suatu penelitian nggak bisa, karena variabel tadi kan variabel manusia bisa 200 triliun, komputer aja bisa ngitung udah. Nah, tiap
releasing RNA yang diakibatkan oleh kemudian dia masuk ke virus yang lain, merubah sifat-sifatnya itu dengan sekarang dengan teknologi ya virologi, waduh mudah sekali ya. Jadi makanya Amerika nuduh ini sumbernya tuh di Cina. Itu memang itu ada alasan itu. Tapi dengan mudah juga manusia tuh kalau daya tahannya tinggi, dia bisa mengeluarkan antibodi. Begitu berhubungan, otak langsung tahu itu, oh itu ada protein baru, langsung dibuat. Kecuali kalau dia ada imunitas turun dan sebagainya. Makanya keluar. Hati-hati orang autoimun, nggak boleh vaksin dan sebagainya tuh ya. Itu perkiraan juga ya. Padahal autoimun itu miliaran juga, mungkin triliunan juga variabelnya. Terlalu sulit. Jadi memang semuanya bisa dengan teknologi nanti, data berapapun bisa ditentukan. Itu harus siap. Kita harus siap, ya. Dan itu harus untuk kita, ya, nggak mungkin lagi. Yang mudah kita didik tadi dalam pendidikan, kita programkan untuk itu. Tapi jangan disia-siakan. Misalnya dokter diprogram, dokter aja ya yang paling gampang deh. Dokter kan dikudangnya kalau orang Jawa, jadilah guru, jadilah pamong, jadilah dokter. Ternyata tiga hal itu disia-siakan. Jadi tidak sesuai dengan apa yang dikatakan tadi filosofi kehidupan ya budaya kita. Kehidupan dokter di Indonesia itu, waduh, memalukan sekali kalau dibandingin dengan negara-negara lain. Ya, kasihan. Ya, iya, tetap diproduksi karena kebutuhan. Nah ini sekarang masalah-masalah yang begini adalah ya, sekarang kan arahnya sudah ke arah proteomik. Jadi saya katakan proteomik itu adalah semua protein yang dikeluarkan oleh apapun zat atau sistem itu sudah bisa deteksi. Ya, tiap hari itu keluar protein-protein baru dalam penelitian yang karena variabelnya banyak sekali. Ya, mudah-mudahan pemikiran ini menjadi kita semua bahwa dengan mudah sebetulnya orang yang punya teknologi tinggi itu untuk membinasakan yang lain dengan melalui ya rekayasa genetik. Ya, harus siap untuk lawan itu. Yang penting adalah daya tahan kita harus tinggi, lingkungan kita harus oke semuanya. Terima kasih. Ya, terima kasih. Luar biasa Prof. Baik, berikutnya silakan Bapak Ibu. Tadi sudah dimotori oleh Bu Ari. Di sini saya lihat ada Pak Nicholas ini. Pak Nicholas, ada sesuatu yang bisa atau ingin disampaikan? Oke, jaringan. Oke, belum. Baik. Silakan Bapak Ibu yang lain. Saya lihat ada Aam, boleh? Yes. Oh, ikut. Saya Arifin. Boleh, Pak Arifin, silakan. Ya. Prof, dibuka videonya Pak Arifin ya. Oh ya, saya nggak ini videonya nggak jalan nih Pak. Sebentar. Oh baik, oke silakan. Prof, nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa, silakan. Prof Teguh ya tadi udah banyak sekali yang disampaikan. Terus kemudian ada lagi dibicarakan masalah investasi penelitian maksudnya ya dalam brain and neuroscience. Di Amerika itu investasi penelitiannya begitu besar terhadap otak.
Malahan yang terakhir kalau nggak salah berkaitan dengan tingkah laku. Nah, tapi kenapa pada pemilu kemarin, pemilu presiden yang terakhir, gedung DPR-nya kok sampai di apa namanya, diserbu ya, malah kan Indonesia malah lebih tenang-tenang aja. Sebetulnya fenomena apa itu yang terjadi sebetulnya? Apa yang mereka pelajari dan outputnya kok malahan rame begitu ya? Tingkah lakunya malah ya yang kita lihat tingkah lakunya begitu. Itu yang pertama. Yang kedua kaitan Tai Chi dengan pola pikir, tingkah laku. Kalau kita lihat Tai Chi itu ada meditasinya dan ada keterampilan motoriknya. Tapi bagaimana dengan Tai Chi bisa mempengaruhi tingkah laku? Itu pertanyaannya. Kalau ada, bagaimana cara berlatihnya? Kira-kira begitu aja secara global, Prof. Teguh. Terima kasih, Prof. Baik, terima kasih Pak Arifin. Dipersilakan dulu Prof. Teguh untuk yang nomor 1 ya. Itu teknologi yang digunakan untuk mempengaruhi otak orang. Itu satu ya. Informasi itu bisa diatur. Tidak mungkin ya. Kan dituduhnya ada kecurangan ya. Jadi orang yang itu akan tipu. Itu yang jadi tadi itu kalau menggunakan teknologi itu untuk mempengaruhi orang juga bisa. Jadi tetap putusan adalah orang-orang yang otaknya sehat, ya beradab dan bermartabat itu penting sekali. Makanya dalam pendidikan sudah disusun. Yang kedua tadi masalah apa? Tai Chi tadi. Tai Chi, ini Tai Chi bidangnya. Tapi kalau saya melihat begini, Tai Chi itu pengendalian dengan gerakan yang ya diatur semuanya, sesuaikan dengan gerakan yang antagonis ya dan sebagainya, sehingga betul-betul dirasakan bahwa dia diolah betul otaknya dan harus dengan ketenangan. Itu saya kira ini bukan apa namanya Tai Chi bukan kayak karate dan sebagainya itu dan gerakan, tapi ini adalah untuk kesehatan jiwa dan fisik. Saya kira ahlinya ada Pak Am sendiri atau silakan jawab dulu Pak Am, bantu saya. Ya, sebenarnya ini ada Pak Guru Senior Pak Yusuf untuk Tai Chi. Pak Yusuf ada tambahan dulu? Begini, jadi Tai Chi itu secara umum, mengapa ilmu bela diri itu sebenarnya ilmu untuk menjadi orang damai itu ya. Nah itu banyak orang mencari kanuragannya sampai tingkat pusat, tapi setelah di puncak itu dan hitam itu nggak bisa turun lagi, iya toh. Nah di dalam Tai Chi itu ada satu teknik di mana you disuruh belajar menjadi orang buta itu, karena orang buta itu tidak punya apa-apa kecuali rasanya, maka dia itu tidak boleh agresif itu, tidak boleh hanya responsif. Karena banyak serangan itu tipuannya di kanan, padahal akan diserang dari kiri. Di depan, perhatikan di belakang akan yang diserang, di atas, di bawah. Karena itu orang yang belajar bela diri itu setelah itu diajar harus kepada meditasi, yaitu semua pikiran itu, perasaan itu harus ada di dalam tantien itu. Dia menjadi hening. Gitu. Nah itulah salah satu cara sehingga akhirnya ilmu bela diri itu menjadi ilmu untuk menjadi manusia damai. Nah itulah sebabnya makanya tidak ada lain jalan, tidak ada jurus yang menjadi manusia damai yang nggak ada, ya, tapi dia tidak
dia hanya bisa keluar kalau diserang, gitu. Karena heningnya ada di situ. Gitu. Nah karena itu kalau you lihat cerita silat konon itu, jadi seorang yang sangat sudah paling hebat, gurunya pun bisa kalah karena sudah tua. Dia disuruh sama gurunya latihan naik gunung, kakinya sendiri dirantai, lalu memikul 2 gentong air. Setelah sampai di gunung, dia itu memutar itu gentong 2 itu untuk menyirami tanaman itu. Itulah yang disebut power itu harus digunakan untuk kebaikan, tidak boleh untuk kejahatan itu. Nah itulah yang menarik dari mesti belajar ilmu bela diri itu soalnya dari empu-empu yang ngarang silat itu, gitu. Seperti dalam Golok Pembunuh Naga. Itu dari zaman dulu orang Barat masih mengenal ego yang kuat kan, seperti Homo homini lupus kan, gitu. Tapi di Timur ini dia sudah dikenal ada Rahwana itu 10 dasar muka, 10 bulu 1 hidup lagi yang kedua. Akhirnya orang India mengatakan saya panah, ada orang sakti Rama panah pakai cakra, mati semua. Tapi orang Jawa nggak bisa, dia hidup. Karena dia hanya bisa dicegah melalui dijepit di Gunung Sindoro Subing gitu. Ya, orang Indianya sendiri bingung. Sindoro Subing. Ya, nah di dalam Cina itu Madan begitu juga ada jurus menaklukkan naga. Tapi setelah tahu bahwa naga yang takluk itu bisa bangkit lagi, ya, lalu diceritakan jurus Golok Pembunuh Naga, ya toh. Golok Pembunuh Naga itu bukan menghantam salaf si Rahwana itu, tapi dengan si raja itu belusuan ke bawah itu dengan turun tahtanya diserahkan pada orang lain, lalu dia turun dan melanjutkan ilmunya, dan ilmunya itu dengan in giving you will receive, in pardoning you are pardoned itu. Jadi 2 hal yang bertentangan menjadi saling melengkapi lah. Itulah kira-kira yang mengatakan bahwa ini menarik karena kalau belajar dari Tai Chi bukan belajar di ruang filsafat, tapi benar-benar semua itu memang manusia itu tidak bisa menciptakan Tuhan dengan logika, kausa prima atau persepsi, tapi melalui empiris itu. Itu yang ditulis oleh Profesor Musa Asyari dari mantan rektor Universitas UIN Sunan Kalijogo, bahwa menemukan Tuhan itu kedamaian, dalam kedamaian sekarang dan di sini, bahwa masa depan hidup sesudah mati itu sedang berproses di dalam here and now, gitu. Karena itu semua itu menjadi harta, kekuasaan, bukan menjadi tujuan akhirnya. Nah kita itu mengatakan bahwa lengser ke Prabon Madeg Pandito. Jadi Timur ini memang luar biasa dan tidak ada dipunyai oleh Barat, ya toh? Atau dia harus belajar di Timur, ya toh? Jadi kita bisa kombinasikan nanti dengan ini semua. Terima kasih itu Pak. Ya, terima kasih Pak Yusuf tambahannya. Ya, memang ini Pak Arifin, tadi Pak Yusuf kan dari perspektif seorang guru senior, begitu ya. Ini dari perspektif seorang pembelajar, ini saya melihat memang kan ada olahraga, tapi saya melihat Tai Chi itu lebih ke olah rasa. Jadi ini membangkitkan kesadaran itu melalui gerakan-gerakan yang lembut gitu ya, yang didorong oleh irama nafas yang alami. Jadi saya melihat ini bisa menjadikan kita itu yang fokus ego kuat itu ke ego, jadi keluar dari diri kita ya, ego kita. Nah ini yang saya senang karena di sanalah kemudian kita menemukan kedamaian. Tadi kan ada unsur meditasi ya. Tapi pencarian makna ternyata bisa di makna hidup maksud saya ini bisa didapat dari olah rasa seperti ini, dan juga dalam rangka kalau saya perspektif saya juga mendekatkan diri kepada Sang Pencipta gitu ya.
Jadi damai itu kan juga ini ke pengaruh gitu ya ke bagaimana kita mengelola otak kita ya dari perspektif tadi ya kesehatan. Jadi ini tambahan aja Pak Arifin, saya tidak bicara tambahan, nanti mungkin di sharing di sesi Tai Chi kita bisa lakukan bersama-sama. Baik, terima kasih. Ini mungkin hanya tinggal satu penanya lagi karena waktunya sudah hampir habis. Silakan kalau masih ada yang sharing atau boleh bertanya. Saya usul. Silakan. Saya lihat hadir ketua saya ya, ketua organisasi dari Ketua Perdosi Jaya, Muhammad Kurniawan. Dr. Muhammad Kurniawan, mungkin dia akan memberikan ini masalah dalam ya profesi kedokteran, bagaimana seorang dokter ahli saraf itu memasyaratkan ilmunya. Ini agak sulit nih, penuh tantangan. Mungkin mohon pendapatnya dari Ketua Perdosi Jaya. Oh, ya, dipersilakan. Ya. Baik, Prof. Mohon izin tidak menyalakan kamera, Prof. Karena sinyalnya agak kurang baik. Ya, terima kasih Prof. Teguh, guru saya. Saya Dr. Kurniawan, Bapak Ibu sekalian dari neurologi. Kebetulan saya murid Prof. Teguh dan saat ini diamanahkan menjabat sebagai Ketua Perhimpunan Dokter Spesialis Saraf di cabang Jakarta. Jadi saya kira saya banyak belajar dari Prof. Teguh, terinspirasi dengan banyak ide-ide beliau, termasuk bagaimana kita sebagai seorang tenaga medis, tenaga kesehatan, praktisi di bidang kesehatan bisa bersinergi dan berkomunikasi dengan masyarakat awam, saling berdiskusi, menyampaikan gagasan yang saya kira kita akan bisa saling melengkapi. Kebetulan kami bersama Prof. Teguh bekerja banyak di bidang otak, neuroscience, dan saya kira banyak konsep-konsep yang kita bisa belajar banyak dari Bapak Ibu sekalian dan mungkin kita juga bisa berbagi mengenai konsep bagaimana kerja otak, bagaimana dia berkomunikasi dengan lingkungan sekitarnya melalui sinaps-sinaps listrik dan juga berkomunikasi secara kimiawi dengan berbagai organ lain di luar otak, bahkan jauh sampai ke bagian-bagian tubuh yang lain termasuk ginjal, kemudian kulit dan sebagainya. Dari situ saya kemudian berpikir bahwa memang apa yang Prof. Teguh sampaikan pada kesempatan malam ini sangat baik sekali dan bisa menjadi langkah awal kita bertukar wawasan dan gagasan karena kami yakin bahwa kita semua masing-masing punya harapan dan keinginan untuk berkontribusi secara maksimal, secara optimal bagi negeri ini, bagi kemajuan bangsa, di bidang kita masing-masing yang rasanya kalau seandainya kita bisa bersinergi, mudah-mudahan akselerasinya akan bisa lebih cepat ya Prof. Nah kami sendiri di Perhimpunan Dokter Spesialis Saraf Indonesia Cabang Jakarta mencoba untuk melakukan banyak kegiatan-kegiatan berkomunikasi dengan awam termasuk mungkin mengedukasi masyarakat serta belajar juga dari masyarakat mencoba menyerap aspirasi dan kemudian opini-opini publik terkait bidang kami melalui kegiatan banyak ya. Kita Instagram Live kita cukup rutin Bapak Ibu sekalian dengan akun Instagram Perdosi Jakarta. Kemudian juga melalui YouTube kita juga mulai mencoba untuk aktif dan kemudian juga melalui website. Nah, mudah-mudahan Bapak Ibu kita bisa berkesempatan untuk berdiskusi lebih dalam pada kesempatan yang lain karena sekali lagi semangat kita sama seperti semangat guru kita Prof. Teguh dan para senior yang ada di sini bahwa kita hendak menjadikan kemajuan yang real bagi masyarakat kita, bagi negeri kita tercinta Indonesia. Mungkin demikian Prof. Terima kasih atas kesempatannya. Terima kasih. Ya. Terima kasih nih Dr. Kurniawan. Luar biasa. Silakan Pak Teguh. Ini Prof. Teguh. Jadi dari organisasi Perdosi ya. Terima kasih. Sama-sama. Terima kasih Pak.
Baik, Bapak Ibu sekalian, ternyata waktunya sudah jam 9 pas, sesuai dengan tadi rencana awal, kita akan tutup jam 9. Saya tahu masih ada hal bisa didiskusikan ya untuk menambah pengayaan dari apa yang sudah kita diskusikan bersama malam ini. Mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi di sesi selanjutnya. Perlu disampaikan juga bahwa komunitas sehat itu selain melakukan latihan rutin Senin sampai Sabtu jam 6 sampai 6.30, juga di waktu-waktu tertentu kita melakukan webinar seperti ini dengan topik yang beragam, tapi fokus tetap ke kesehatan dan juga dalam rangka ini memperkuat rasa kebangsaan. Mungkin nanti Bapak Ibu banyak diekspos gitu ya tentang kontribusi kita kepada bangsa ini ya, dan bagaimana kita perlu sumber daya manusia atau human capital yang kuat ya, dan persyaratan untuk itu adalah sehat. Oleh karena itulah fokus kita di komunitas sehat adalah bagaimana kita bisa melakukan sesuatu dan kita bisa menjaga diri kita untuk tetap sehat sepanjang hayat. Nah, Prof. Teguh, terima kasih atas pemaparannya, ini luar biasa. Mudah-mudahan nanti kita bisa sharing lagi di kesempatan lain. Pak Yusuf, terima kasih. Dan Bapak Ibu sekalian, kami ucapkan terima kasih atas partisipasinya. Saya ucapkan salam sehat, salam sejahtera, dan kita akan bertemu kembali di minggu-minggu ke depan. Selamat malam, wabillahi taufiq wal hidayah. Selamat malam, Prof. Teguh. Pak Aam, terima kasih. Selamat malam. Terima kasih, Prof. Teguh, Pak Aam, Pak Yusuf. Terima kasih, Pak Aam. Sehat semua. Makasih ya. Terima kasih. Kita berkolaborasi terus, bangun jaringan untuk kesehatan kita bersama. Amin. 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 Ya Rabbal Alamin. Malam. Yuk, sampai besok. Sampai lain kali. Ya, izin pamit, Sun. Bagi Anda yang ingin menonton tanpa pakai popcorn, tonton aja dulu di rumah. Minumlah